cewek suka gitu kan. Iya. Nggak tahu, kita setelah dipikir-pikir kita itu egois saja. Oke. Bukan buat dipandang cewek, Bener. buat dipandang cowok. Sama kayak Woi, cewek keren. pakai alis. Bener. Kita mah nggak peduli kan cewek alisnya Iya. kayak mana kan ya. Mereka cuman biar dilihat Jadi, sesama cewek sesama aja. cewek aja ya. Iya. Saingan nih. Oh, saingan nih, wih keren alis ini gitu. Sama kayak dulu baju bola juga ngumpulin. Berarti biar dibilang keren sama cowok lain aja. Salah itu. Oke, nih. Antum bakal bawa kemana sih nanti Algozi ini ke depannya? Ini kan udah jadi PT nih ya. Dan Antum sekarang udah jadi direkturnya. Kira-kira ini tuh bakal Antum bawa kemana lagi? Ini masih penjualannya masih di Indonesia aja atau gimana? Masih Indonesia. Keluar negeri itu masih titip-titip gitu. Belum ke tokonya bener. Oh, berarti ada yang berangkat ke luar negeri, Antum titipin. Gitu. Kalau ke depan sih jelas kita pasarnya nasional ya. Targetnya kita bisa masuk ke supermarket dulu. Supermarket melalui PT kita. Habis itu kita kembangkan sayap lagi, kalau bisa ekspor. Sementara masih ngantongin email-email toko. Nah itu kalau kita ekspor itu nggak bisa melalui jalur-jalur yang jalur apa ya? Jalur hitam ya. jalur ngasal mungkin gitu ya. Habis itu dari pelatihan itu biasanya kan komoditi. Kita dapat email tuh komoditi paling kayak gitu. Kalau untuk produk ini ya alurnya sama kayak kita di lokal, cari toko, kita masuk ke toko, tapi yang di luar negeri. Kayak gitu. Ya udah ada beberapa nama lah. Yang di Jepang kita tinggal email aja. Belanda gitu. Biasanya kalau itu mereka beli duluan ya berarti ya? Beli dulu. Beda sama di sini. Ya, di sini kita nitip dulu ya. Konsinyasi itu gimana ya? Pisau bermata dua. Gimana tuh maksudnya? Satu sisi kita butuh kan, Benar. butuh tempat promo, butuh tempat pemasaran. Tapi ya kalau konsinyasi kan gitu. Modal awal kita yang keempat kan. Bener. 3 juta. Yang naruh dikit 1 juta gitu. Ya udah hilang aja itu mah. Kita naruh 1 juta. Nggak tahu berapa bulan kejual ya? Sebulan lah anggap. Sebulan kejual 2. Ya kita taruh lagi 2. Berarti dia bayar yang baru. Iya juga ya. Yang lama nggak kebayar berarti kan. Ya kayak gitu. Habis itu kita naruh lagi. Banyak ya itu perlu modal lagi. Sekali ada untung belum bisa menikmati kita. Bener sih ya. Cari pasar lagi gitu. Oke, itu ya salah satu bikin UKM kayak kita ini masih berat ya. Buat ngelangkah yang lebih mantap lagi gitu. Ya karena kalau kita nggak melakukan ini, kita butuh tempat juga. Iya. Tapi kalau dilakukan, Iya. agak gimana gitu. Agak nyeset-nyeset gitu. Tapi itu Antum lakukan juga akhirnya? Ya harus. Harus ya? Harus. Selain kita bazar-bazar gitu kan. Konsinyasi itulah. Oke. Ya, Anda lihat juga Antum ini udah aktif di bazar gitu ya. Kira-kira bazar ini lebih menenang nggak? Nggak. Media promo aja. Media promo aja. Berarti nggak langsung terjual mungkin ya gitu ya kalau setiap ada bazar. Nggak. Terjual sih terjual. Tergantung dulu bazarnya di mana. Kalau kita di Bonafits gitu misalkan bazar yang keren gitu. Bukan keren. Nggak keren juga. Tapi kalau target marketnya pas, kejual misalnya tempat bis. Iya. Apa tempat bis tuh? Terminal. Bazar terminal. Nah itu malah lebih tepat ya? Malah lebih tepat. Orang pulang kampung, Iya. butuh suplemen itu malah beli. Orang-orang yang kelihatannya nggak ada duit aja beli yang besar malahan. Kayak gitu. Target market kita. Jangan bazar konser-konser. Ya. Yang datang bocil-bocil. Tapi kan kadang kita bazar tuh undangan. Harus memenuhi kan. Mau datang nggak enak Oh, iya. nggak datang nggak enak Mau ya. nolak nggak enak.
harus datang meluangkan waktu kita. Yang datang bocil-bocil katanya nonton konser, becek-becekan. Mana mau beli madu. Udah nggak mikirin madu lah ya. Iya. Oke. Agak angel juga sebenarnya. Ini pisau bermata 4 kayaknya. Bermata 4. Mau nggak buka di sana karena undangan, nggak enak. Tapi buka di sana juga ngabisin waktu. Ya ngabisin waktu. Seharian kan. Bener. Oke. Jadi bingung ya. Oh, jadi gimana gitu yang pas? Ya. Akhirnya antum udah nemuin belum resep yang pas gitu? Belum ya. Ya paling resep yang pas itu kita pakai karyawan itu pas. Nah, kita di depan akselerasi sendiri baru. Seperti kita biasa jualan. Ini online juga nggak sih? Online tuh udah sampai ke barat, udah sampai Padang. Oke. Ke timur udah sampai Papua, Kalimantan dah. Beberapa repeat order. Wow. Itu kalau ini Algozi punya Instagram? Punya. Apa tuh? Algozi_INC. INC. INC. INC ini kalau TBK kemudian ada INC Incorporat. Itu mah belum jadi PT juga udah ada INC-nya. Oh, udah ada memang ini ya, doa ya, lah ya, doa bener doa sih itu. INC. Oke, ini udah ada sertifikat halalnya ya? Halal, PRT. Udah lengkap berarti ya? Ya, nanti mau dilengkapin lagi dengan apa namanya? Ada sertifikat lagi? SNI. Harus ada SNI-nya? Nggak harus, tapi kita mau biar upgrade terus. Wow, keren. Sebenarnya madu ini perlu apa aja sih buat benar-benar melegalkannya? Kalau untuk sekarang masih ini aja. Udah cukup untuk beredar di Indonesia ya. Cuman ke depan ada regulasi baru NKV sama sertifikat dari kementerian. Itu lagi diurus sama kawan kita. Jadi nanti madu-madu yang nggak murni itu nggak bisa mencantumkan nama madu. Sirup madu boleh ya, tapi mencantumkan madu nggak boleh. Oh, lebih ketat lagi nanti. Lebih bagus dong harusnya. Ya. Lebih mengamankan konsumen. Bener. Dan lebih tahu oknum-oknumnya nih ya. Iya, nanti siapa yang menghilang silakan dilihat. Bener. Ya karena ini jahil banget sih oknum ini. Jadi kalaupun nggak menghilang nanti dia akan set harga ya. Bener. Mengikuti ya. Ya. Nah disitulah kita dari nol lagi bersaing sama mereka. Kita start awal. Tapi ini bisa dimakan sama apa aja ya? Campurannya? Bisa. Kalau dulu saya paling sukanya pakai lupis. Wah, lupis pakai madu itu udah enak banget. Minuman apa aja cocok. Teh, rimpang, segala macam. Nih ya guys, izin PRT-nya udah ada di sini, kemudian halalnya juga udah ada di sini. Jadi insya Allah madu Algozi ini aman banget untuk dikonsumsi, kemudian bisa dipertanggungjawabkan keasliannya karena PT Algozi menjunjung tinggi nih ya. Bukan hanya untuk kemajuan PT-nya sendiri, tapi untuk melindungi customernya ya, biar dia nyaman belanja di Algozi. Oke. Boleh nggak sih antum kasih motivasi gitu ke teman-teman semua nih yang kan dari perjalanan antum tadi mau nikah aja belum punya duit gitu loh. Akhirnya antum bisa punya PT sekarang. Nah itu boleh nggak sih kasih teman-teman motivasi buster lah ya, mood buster gitu biar kita wah gue juga harus bisa sih seperti ini gitu. Iya, semua ya bisa lah ya. Kalau berjualan ada kemauan apa enggak masalahnya. Tapi ya banyak
motivator itu bilang lebih baik punya usaha walaupun kecil karena dia jadi bos. Benar. Betul kan? Benar. Ya tapi kalau semua jadi bos gimana? Kita cari Jadi karyawan juga. masalahnya. Nggak semua lah. Jadi karyawan tuh bagus juga. Bagus juga. Asal ditekuni dengan semangat, Benar. berdedikasi tinggi, ambil ilmunya. Kalau kita pengen punya usaha, ya kita tiru ya, tempat kerja kita. Ya ini juga saya menerapkan di tempat-tempat kerja saya yang dulu. Gitu, ambil ilmunya semua baru kalau udah siap melakukan wirausaha, ya langsung aja action. Langsung action ya, benar-benar. Ya benar sih. Kalau kita jadi bos semua, bingung juga yang mau beli. Bingung kita siapa. semuanya jadi bos ini. Iya ya. Tapi enggak. Tapi ya ketika kalian mau memutuskan menjadi pengusaha ya harus siap mental pertama ya. Betul. Mental, kemudian wajib meluangkan waktu untuk belajar lagi. Karena nggak bisa asal buka-buka deh. Iya. Kalau asal buka-buka ya Banyak gagalnya. banyak gagalnya juga, bener-bener. Belajar dari yang udah berhasil. Itu penting. Kemudian temui sosok seorang mentor atau guru Iya. gitu ya. Pelajari kegagalannya kenapa. Bener. Nah, antum sendiri ini memang basic keluarga itu memang pengusaha semua atau gimana? Enggak, kakak PNS. Kakak PNS. Kakak satu lagi ya wirausaha juga. Biasanya kalau ada yang udah jadi PNS, adik-adiknya bakal di Biasanya. antum dicecer juga nggak buat jadi Enggak, PNS kan gitu? enggak, Oh enggak ya? enggak. Ibu saya tuh dagang dulu ya, rumah Iya. makan dagang. Tapi ya saya memang biasa dagang. Jadi dulu jualan uduk. Habis itu sekolah SMP biasa bawa uduk jualin. Oke. Kita promo juga. Udah terbiasa Iya, ya? udah biasa jualan. Ya, lebih enak jualan sih. Kalau dari cuannya. Nah, benar. Sangat jauh dari Sangat PT yang besar jauh, juga. Bener. Kita nggak tahu nih, kadang hari ini omsetnya gede Iya. gitu. Ya itu makanya harus siapin mental Siapin juga. mental itu. Kadang nggak dapet duit. Ya. Jangan baper. Jangan baper, bener. Pengusaha itu nggak boleh baper. Kalau udah baper ya udah. Ya, Mampus deh kita. mampus. Oke, jazakallah untuk Madu Algozi udah mampir ke Ilham Ayu, udah sharing-sharing ke teman-teman semua. Semoga teman-teman di sini yang nonton dan dukung channelnya Ilham Ayu bisa mendapatkan insight yang lebih banyak lagi. Amin. Saya juga terima kasih sudah diundang ke sini. Mantap, ini yang udah ditunggu-tunggu, mau ngajakin ngobrol tentang dunia permaduan, dan alhamdulillah kita udah mendapatkan insight baru nih ya tentang wah ternyata kita nggak bisa langsung judge ya ini madu palsu nih, padahal nggak juga gitu kan, bisa jadi dia madu asli, tapi yaitu karena ketidaktahuan kita Ya, yang betul. udah terframing bahwa ngetes madu asli itu begini, padahal enggak. Tadi tuh ada empat ya, ada Nah, empat nih, ada ada empat empat nih. ya. Pertama datang ke orang Organoleptik. organoleptik, kemudian datang ke lab Ya, ya, ke kemudian sanat, yang terakhir beli di Algozi. Betul. Wah. Nah itu cara mengetes madu murni atau tidak gitu ya, bukan yang lo muter-muter muter-muter piring kasih air gitu, enggak. Ya. Itu hanya sekedar mitos ya, yang Mitos. nggak bisa jadi acuan. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua yang selalu support Ilham Ayu dan bantu kita untuk berkembang biar makin banyak tamu-tamu menginspirasi lagi datang ke sini. Oke, dadah, assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum, waalaikumsalam.